Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di diskusi dan debat seru abad ini. Terima kasih. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Fadlan. Jadi di sini saya akan berlaku sebagai moderator yang akan menemani dan memimpin teman-teman diskusi kita kali ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu buat teman-teman diskusi kali ini. Yang pertama ada Cut Fazira Zuhra. Boleh saya hai, Teh Cut. Yang Halo, kedua ada nama aku Cut Fazira Zuhra. Yang kedua ada Alifa. Boleh saya hai, Teh Alifa. Aku Alifa Fidah. Yang ketiga ada Teh Putri. Boleh saya hai juga, Teh Putri. Halo, aku Putri. Yang terakhir ada yang paling ganteng sini diskusinya, itu Kang Robi. Boleh Kang Robi. Halo. Oke, itu dia buat peserta diskusi kita kali ini. Sebelum kita mulai, aku bakal jelasin dulu gimana alur diskusi kita. Jadi nanti aku bakal kasih topik tentang skill-skill yang bermanfaat untuk skill-skill yang paling penting untuk menjadi seorang komputer engineer. Nah, nanti dari skill-skill itu kita bakal istilahnya kita adu-aduin gitu ya, kita versus-versusin buat nanti kita urutin mana skill yang paling penting gitu. Oke, aku sebutin sekarang. Skillnya ada 4. Skill yang pertama nih ada problem solving, yang kedua ada keterampilan berkomunikasi, yang ketiga ada programming, yang keempat ada time management. Mungkin yang pertama kita mulai buat aduin problem solving sama keterampilan berkomunikasi. Gimana? Oke gak? Oke. Mantap. Oke, kalau gitu kita mulai diskusi soal problem solving versus keterampilan berkomunikasi. Mana sih yang paling penting gitu? Kita mulai dari siapa dulu nih yang mau duluan berpendapat? Tadi tentang apa? Problem solving problem solving sama keterampilan berkomunikasi. Yang paling pentingnya ya? Iya. Icut duluan. Oke, nggak apa-apa, Putri aja duluan. Ya, aku duluan ya. Tadi antara problem solving sama keterampilan berkomunikasi. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri, dua skill ini tuh penting, sama-sama penting buat seorang computer engineer, di mana problem solving tuh berarti artinya kan kemampuan memecahkan masalah gitu ya. Kalau di bidang ilmu komputer berarti dengan programming gitu kan. Nah, sebenarnya problem solving itu seharusnya dimiliki oleh setiap komputer engineer, tapi ada juga beberapa kasus di mana kita tuh harus nyelesain suatu masalah bersama-sama gitu. Misalkan di suatu kelompok atau di suatu tim. Jadi kita harus komunikasi juga, kita harus diskusi, harus ngobrolin bareng-bareng. Nah, disitulah sebenarnya kalau menurut saya skill atau keterampilan berkomunikasi ini bisa dibilang ya lebih penting atau lebih utama lah dibandingin dengan problem solving ya, walaupun sama-sama penting gitu. Mungkin sekian dulu. Lanjut ke aku ya, palingnya aku mau ngasih pendapat juga. Di sini kalau menurut aku tuh benar kata Putri tadi, kalau misalnya dua-dua itu penting ya, problem solving dan komunikasi. Nah, kalau menurut aku nih yang lebih penting menurut aku itu lebih ke problem solving kalau mengenai pekerjaan kita tuh sebagai komputer engineering gitu. Karena kenapa? Karena di setiap masalah yang bakal datang ke kita, di setiap pekerjaan yang masuk ke kita tuh pasti butuhnya problem solving. Terus kalau misalnya kalau kerja sama komunikasi itu lebih ke cara menyelesaikan si problem solvingnya itu sih gitu. Oke, izin nanggepin juga dong. Aku pengen nanya nih ke kalian. Kan tadi kalian bilang katanya kalian lebih milih problem solving. Nah, lalu aku ingin tanya kepada kalian ini, menurut kalian gimana
apabila ada orang yang dalam hal ini dia pinter dalam menyelesaikan masalah, namun dia tidak bisa menyampaikan ide gagasannya tersebut ke halayak umum, yang akhirnya ide itu hanya akan jadi ide semata. Menurut kalian gimana? Apakah kalian masih mikir bahwa problem solving lebih penting daripada komunikasi? Oke. Itu berarti ke aku ya, karena aku yang ngomong problem solving lebih penting. Oke. Ya kan? Ya, tadi benar. Kalau misalnya nggak bisa mengungkapkannya. Nah, yang aku maksud di sini problem solving itu ketika kita udah punya pekerjaan, ketika kita udah punya suatu masalah yang harus kita kerjakan. Jadi kayak gini loh, problem solving itu kan dari kita sendiri ya. Apa yang step by step, apa yang harus kita selesaikan. Nah, dari situ tuh menurut aku bukan kita nggak bisa menyampaikan kan tadi maksudnya si Robi kan ya. Nah, di sini problem solving yang aku maksud itu ketika kita udah punya tugas yang kita butuhkan itu problem solving. Kalau misalnya masalah kerja sama dan komunikasi itu bisa dilakukan bersama ketika kita udah punya problem solving itu kayak gitu. Maaf belibet. Paling aku mau nambahin sedikit. Aku mau nambahin. Kalau aku benar tuh aku hampir sama sih kayak Icut. Soalnya yang kita kan berhubungan dengan komputer ya. Komputer itu kan kayak berhubungan dengan algoritma sama penyelesaian masalah. Biasanya kan kalau ada tugas atau project itu pastikan itu ada masalahnya dan kita harus memecahkan masalah tersebut kan. Jadi bukan berarti komunikasinya juga nggak hal penting, cuman kalau problem solving itu kayak inti dari si pekerjaan komputer ini. Paling gitu. Oke, mungkin kalau dari aku pengen nambahin dikit deh. Kalau aku justru lebih mihak ke komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena kalau menurut aku banyak nggak sedikit orang yang cuma bisa ngomong tapi karirnya meroket gitu. Dan menurut aku kita realistis. Kalau misalkan kita kerja, kita pasti nyari yang mana lebih menguntungkan ke diri kita masing-masing kan. Nah, otomatis yang kita perlu itu menurut aku bukan cara berpikir kita, tapi cara kita nyampein apa yang kita pikirin. Justru menurut aku itu lebih nge-branding diri kita masing-masing, yang akhirnya kita dikenal oleh banyak orang, lalu si ide kita tersebut bisa lebih dihargain orang. Jadi menurut aku skill yang paling penting itu lebih ke komunikasi gitu. Oke, jadi di sini pisah dua ya. Jadi ada yang milih komunikasi yaitu Robi sama Putri, yang sisanya Icut sama Alifa milih problem solving. Nah, sekarang mungkin kita bisa diskusiin lagi gitu. Tadi kan dari Putri katanya emang dua-duanya penting, cuman katanya skill komunikasi lebih penting. Dari Icut justru berlainan ya, karena problem solving itu ya di setiap tugas kita gitu kan, setiap pekerjaan pasti harus problem solving gitu, harus menyelesaikan suatu masalah. Begitu juga dengan Alifa. Kalau Robi mungkin lebih ke kayak komunikasi biar nge-brandingin kita, dan juga misalkan kita punya suatu ide, kita bisa menyampaikannya lagi dengan baik ya, kalau kita punya komunikasi yang baik gitu. Oke, mungkin sekarang berikutnya ada yang mau berpendapat lagi gak gitu soal dua ini gitu kan, mana yang lebih penting gitu. Dari tadi kita kayaknya, kalau dari aku masih lebih penting. Maaf, kenapa? Kayaknya dari tadi kita belum menemukan mufakat mana yang lebih penting gitu. Boleh, mangga Icut lanjut. Ya, jadi kalau menurut aku masih tetap apa sih namanya tadi, masih problem solving yang lebih penting. Karena gini loh, jadi kita tuh sekarang lagi membahas pekerjaan di computer engineering ya, bukan masalah komunikasi kita ke orang lain atau cara menyampaikan. Nah, kalau menurut aku masih lebih penting problem solving. Kenapa? Karena kita di saat membahas pekerjaan, nah itu yang penting problem solving dari kita dulu gitu, bukan ntar komunikasinya tuh paling kayak gini loh. Kalau misalnya kita udah punya problem solving nih ya, kita udah punya nih step by step apa yang mau kita kerjain,
pasti kalau misalnya kita butuh bantuan kita pasti berkomunikasi. Jadi menurut aku komunikasi itu bakal termasuk kalau ini loh. Jadi kalau misalnya kita udah punya problem solving yang baik, menurut aku kita pasti udah bisa menyampaikannya dengan baik ketika kita butuh orang lain untuk membantu kita, kayak gitu sih menurut aku. Oke, dari tim komunikasi mungkin ada yang mau menyanggah tadi dari pendapat Teh Icut. Oke, mungkin dari aku ya. Dari aku pernah baca di salah satu buku katanya cara kita berbicara itu menggambarkan diri kita. Nah, terus aku juga sebenarnya kurang setuju sama Icut yang bilang bukan kurang setuju sih. Saya lebih masih tetap condong ke yang komunikasi. Punten Kang Robi kayaknya nge-like. Maaf, sepertinya ada gangguan ya dari Kang Robi. Komunikasi dari itu pasti bakal mendemokan karya kita. Masuk nggak suara tes? Udah aman Kang Robi. Mungkin bisa diulang lagi tadi. Masih nggak ada Kang Robi, hilang suaranya. Oke, mungkin karena ada kendala jaringan dari Teh Putri, ada yang mau disampaikan dulu Mbak? Ya mungkin dari Teh Putri sekarang. Tadi sih, soalnya kalau dibilang problem solving kayaknya cukup luas sebenarnya. Ya sama sih kayak komunikasi juga. Dan di beberapa kasus yang tadi udah saya sebutin, kita tuh butuh bantuan orang lain juga. Jadi bukan tentang menyelesaikan masalah aja, tapi juga gimana kita ketemu solusinya, gimana kita diskusiin ya sama teman-teman yang lain, kayak gitu. Oke, mungkin dari Kang Robi tadi mau ngelanjutin ya, apa gimana Kang Robi? Iya. Nih kalau dari aku ya, pendapat aku masih tetap di komunikasi sih. Kenapa di komunikasi? Tadi sebenarnya kan Icut sempat nyinggung katanya kita tuh sebagai komputer engineer itu sebenarnya nyampein nggak begitu penting, bukan nggak begitu penting gimana ya? Gimana? Coba boleh diulangi Icut, gimana tadi yang poin nyampein itu? Tadi aku ngomongnya tuh si problem solving ini lebih penting karena kita tuh ada di pekerjaan komputer engineering. Jadi itu ketika kita dapat tugas atau project, itu yang pentingin itu problem solving dulu, baru si komunikasinya menurut aku kayak gitu tadi. Nah, mungkin aku mau nambahin dari situ. Kalau menurut aku karena kita komputer engineer, yang mana kita itu pasti bakal yang namanya ngepresentasiin entah itu ke klien atau entah itu ke project management kita. Dan apabila tadi komunikasi kita kurang, menurut aku pasti ide yang udah segitu cemerlangnya nggak akan tersampaikan. Itulah kenapa menurut aku komunikasi lebih penting. Mungkin begitu moderator. Nah, kayak gini, aku mau nambah lagi ya. Kan tadi udah nyampe bagian presentasi ya. Nah, sekarang ide aja dulu, misalnya tugas project. Itu kita mengerjakan si tugas atau project ini kan menggunakan problem solving, bukan komunikasi. Bukan, kecuali kita udah beres tugasnya baru deh kita presentasikan. Nah, di situ baru kita butuhkan skill komunikasinya kan. Gimana? Mungkin dari Kang Robi mau menyanggah lagi atau mungkin dari Alifa mungkin mau berpendapat? Nah, aku sih masih ke timnya Icut. Jadi benar kata, soalnya kan ini kan kita kan membahasnya komputer engineer. Kalau komunikasi itu kan kayak lebih luas lagi gitu. Jadi setiap pekerjaan ya harus punya komunikasi kan. Cuman kalau komputer engineering, kalau dia nggak punya problem solving, dia masuknya bukan ke komputer engineering dong, kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu.
Soalnya kalau computer engineering rata-rata kayak algoritma, penyelesaian masalah-masalah program-program kayak gitu kan. Jadi aku masih ada di timnya itu. Oke, mungkin mending kita satu framingan dulu gitu ya. Kita kan ini computer engineer gitu. Kita ini seorang pekerja, misalnya kita seorang karyawan. Kita kan kalau kerja tuh nggak sendiri tuh, misalkan kan di suatu perusahaan, di suatu apalah gitu, di suatu project kita nggak sendiri kan pastinya. Kita punya tim gitu, punya suatu tim. Nah, kan di satu tim itu pasti nggak semuanya punya satu skill, satu orang satu skill semua komplit, nggak mungkin kan. Pasti semuanya punya skillnya masing-masing. Nah, jadi nggak semua orang bisa berkomunikasi, nggak semua orang juga pastinya pintar untuk melakukan pemecahan masalah. Tapi kan di sini kita sebagai seorang komputer engineer, mohon maaf kalau misalkan aku memberikan pendapat. Kita kan di sini sebagai seorang komputer engineer, pastinya kita harus lebih ke yang namanya problem solving, ya nggak sih gitu. Karena kalau komunikasi itu sejatinya bisa kita dapatkan di tempat-tempat lain lah gitu istilahnya. Gitu aja sih mungkin dari tim komunikasi mau menyanggah juga. Putri mau atau aku dulu? Ya, duluan deh. Siapa? Oh, aku duluan. Oh ya, jadi setelah tadi dengerin penjelasan dari Fadlan, Icut, dan juga Alifa, dan aku juga udah mikir-mikir lagi, sebenarnya iya, setelah kalau dipikir-pikir lagi kayaknya iya, problem solving itu lebih penting gitu daripada komunikasi. Mungkin kalau dibandingin sama kerja sama, mungkin itu bakal beda lagi. Tapi kalau dibandingin sama komunikasi, ya aku setuju sih problem solving. Oke, dan kalau dari aku sebenarnya kalau dipresentasiin sih 55-45 deh, lebih condong ke problem solving. Walaupun emang aku sebenarnya setuju sama yang kalian semua sampein, karena emang problem solving itu kan akar permasalahan kita sebagai komputer engineer, yang mana kita bakal nyelesain banyak masalah yang dikaitkan dengan perkomputeran. Nah mungkin tapi walaupun menurut aku problem solving itu penting, tapi komunikasi ini nggak bisa disingkirkan begitu aja. Karena yang tadi aku bilang, menurut aku komunikasi itu nyerminin siapa diri kita, yang mana itu sangat berpengaruh bagi kita di dunia pekerjaan. Menurut aku seperti itu. Oke, moderator mungkin. Oke, jadi di sini udah bisa kita simpulin ya teman-teman bahwa problem solving itu lebih penting gitu daripada keterampilan komunikasi. Tapi bukan berarti keterampilan komunikasi nggak penting ya teman-teman. Yang pastinya dua-duanya penting. Cuman di sini berarti menurut kesepakatan kita problem solving lebih penting. Oke, kalau gitu kita lanjut ke dua topik berikutnya. Itu topik berikutnya ada programming versus time management gitu. Programming gitu ya. Oke, kalau gitu silakan kalau ada yang mau berpendapat terlebih dahulu soal programming versus time management. Kayaknya aku pengen deh. Kalau dari aku ya, menurut aku programming sama time management lebih penting time management. Kenapa? Karena menurut aku time management itu sekalinya berantakan pasti bakal mempengaruhi profesionalitas kita sebagai pekerja. Misalkan kita emang mungkin programmingnya jago, ngoding jago. Nah tapi di satu sisi time management kita jelek banget, yang akhirnya banyak jadwal bentrok sana sini, yang akhirnya kerjanya nggak maksimal. Karena menurut aku kerja yang waktunya dipepetin, entah itu karena time management yang jelek atau karena apa, itu nggak akan benar. Kalau menurut aku di situ sih. Yang lain mungkin mau berpendapat? Aku mau. Iya, boleh. Oke. Jadi ini kan kita lagi bahas skill yang penting untuk komputer engineer gitu ya. Kalau dari kata komputer engineer aja menurut saya itu kan berarti
bidang yang membahas tentang ilmu komputer dan juga programming gitu kan. Membahas pemrograman, bikin program lalala gitu. Nah, kalau menurut saya di sini yang lebih penting itu tetap programming dibandingin time management, karena kalau menurut saya tuh seorang computer engineer itu tetap harus punya pengetahuan dasar tentang programming itu sendiri. Ya walaupun mungkin ada yang bekerjanya di bidang yang sebelah mana atau di bidang UI UX designer gitu kan, mungkin kalau menurut saya sih ya, programmingnya nggak kayak software engineer, nggak kayak front end developer, back end developer gitu. Tapi tetap aja pengetahuan dasar tentang programming itu harus sudah ada. Sementara time management itu ya sebenarnya harus juga, sama-sama penting juga kayak yang pertama tadi. Cuman kalau menurut saya itu bisa diatur nanti dalam kerjaan tuh bisa aja kita bekerja bareng orang. Kita dibantu juga manajemen waktu sama orang gitu. Jadi kayak biasanya kan ada project manager gitu kan, ada orang lagi. Atau kalau dalam diri kita juga bisa dibantu dengan aplikasi dan segala macamnya, dengan to-do list gitu. Jadi kalau menurut saya tetap masih lebih penting programming gitu. Lanjut ya, Icut mau nambahin dikit ya, Kang moderator. Oke, ya, jadi kalau misalnya menurut Icut sendiri dari kedua itu sama-sama penting ya, time management dan programming. Tapi menurut Icut kalau misalnya kayak Adi Putri bilang tadi, kan dibilang kalau kita nih kerjanya bagian computer science atau computer engineering. Nah, apa sih menurut aku yang penting tuh basic kita dalam programming menurut aku ya. Kenapa? Karena gini, di suatu perusahaan itu kita kerja nggak bakal sendiri, pasti bakal ada project manager yang bakal ngatur kita kerjanya gimana, atau kita kerjanya itu udah punya bagian masing-masing kayak Fadlan ngomong tadi di awal. Nah kalau misalnya kita emang kerja yang di bagian computer science atau computer engineering, menurut aku basic programming sih yang perlu kayak gitu. Kalau time management itu juga, kalau misalnya time management aku buruk sebagai computer engineering, pasti aku harus bisa dong mengaturnya. Paling kalau misalnya kayak gitu nggak harus ada sesuatu yang gimana yang harus nggak terlalu bukan nggak penting ya, cuma kayak nggak vital aja gitu. Time management sebenarnya vital buat kalau misalnya kita cuma bekerja sendiri. Kalau misalnya kita dalam perusahaan, menurut aku kalau misalnya time management tuh udah harus ada dalam perusahaan tersebut, jadi itu bukan ke individu gitu. Oke, dari Alifa mungkin mau berpendapat? Aku paling nambahin, aku nggak tahu kalau yang mana yang penting, kan menurut aku sama di dua sisi keduanya sama penting. Kalau di teknik informatika yang mungkin programming lebih penting, soalnya itu sama kayak problem solving gitu kan intinya. Walaupun ini ada di beberapa sisi kayak kalau desain mereka nggak perlu butuh programming yang lebih dalam gitu, mungkin dasar-dasar, tapi dasar-dasarnya mereka harus tahu. Cuman kalau di time management juga sama-sama penting, tapi mungkin itu lebih ke etika profesinya kali ya, jadi kayak lebih luas lagi. Jadi kalau emang dia masuk ke sebuah profesi, ya mau apa profesi apapun ya dia juga butuh time management yang baik, soalnya pasti kan nggak selalu, walaupun kerja sendiri pun harus kayak disiplin waktu segala macam kan, apalagi kalau bekerja sama orang lain gitu. Jadi kalau time management menurutku lebih pentingnya pas bagian etika profesinya. Paling kayak gitu. Oke, jadi di sini 3 lawan 1 ya gitu. Ini yang cewek-cewek pada milih programming gitu, yang Kang Sobari nih milih time management. Gimana nih dari Kang Robi, mungkin ada pendapat dulu nih dari teman-teman yang lain, buat teman-teman yang lain. Oke, mungkin dari aku ya. Aku sebenarnya nangkap yang kalian ngomongin. Mungkin itu benar juga. Kalau emang kita lihat dari faktor luar juga, mungkin aku juga bakal condong ke programming, karena emang
masuk akal yang kalian bilang. Kalian bilang kan time management biasanya kan perusahaan udah ngatur juga kan. Nah, terus juga menurut aku baru kepikiran baru-baru ini, menurut aku ya pasti kita saat kita dapat pekerjaan mungkin time management kita bakalan lebih kita perhatiin lagi, karena kita kan mau nggak mau bakalan bersaing sama banyak orang kan. Dimana saat kita performanya menurun pasti bakal didepak. Nah mungkin time management bisa dipush pakai yang tadi itu, cara kita masuk ke pekerjaan pasti time management pasti teratur sih menurut aku. Jadi aku cukup setuju sama yang kalian bilang buat itu. Oke, berarti di sini udah pada setuju gitu ya. Kalau misalkan programming yang mana ya seorang computer engineer ya pasti basicnya programming gitu ya. Jadinya di sini semuanya pada setuju kalau misalkan programming skill yang lebih penting daripada time management. Oke, berarti kita sekarang udah dapat gitu ya. Tadi udah ada yang menang programming sama problem solving. Nah, berarti sekarang bakal kita tentu ini buat urutannya gitu kan. Yang menang sama yang menang, yang kalah sama yang kalah. Mungkin kita mulai dari yang kalah dulu kali ya. Ini dua-duanya soft skill gitu kan, komunikasi sama time management. Oke, mungkin kita mulai sekarang ya. Keterampilan berkomunikasi versus time management, mana nih yang lebih penting gitu. Boleh kalau ada yang mau berpendapat duluan. Oke, dari Alifa mungkin mau duluan dari tadi. Atau dari yang lain juga nggak apa-apa. Dari aku deh. Tadi apa? Time management sama Komunikasi. Oh ya, komunikasi. Kalau menurut aku komunikasi. Karena ya kurang lebih alasannya sama kayak yang awal. Terus kalau dibandingin sama ini ya lagi-lagi kalau misalnya kita berkomunikasi gitu ya. Misalkan di suatu tim kita ngerjain project. Pasti kita komunikasi, fitur ini harus selesai tanggal segini ya. Pasti teman kita juga bakal ngingetin. Itu juga bakal bantu kita di time management selain dari diri kita sendiri. Terus juga apa lagi ya? Itu sih palingan kalau dari aku baru kepikiran itu. Gimana kita komunikasi pasti mempengaruhi kemampuan time management. Pasti orang juga bakal bantu, bakal ngingetin gitu. Gitu dulu. Dari yang lain mungkin? Tadi Teh Alifa mungkin atau Sobari? Aku dulu deh kayaknya. Kalau dari aku setuju sama yang Putri sampaikan. Kenapa? Karena menurut aku time management kita yang buruk sebenarnya bisa kita sembunyiin dengan komunikasi kita yang baik. Misalkan dimana saat kita tugas kita kesulitan, terus waktu sudah mepet, mungkin kita bisa sedikit ya mau nggak mau kita beralasan kan kenapa bisa seperti itu. Nah jadi apabila komunikasi kita baik kan, mungkin kita bisa nyari alasan yang masuk akal, yang mana nantinya dapat dikasih toleransi sama si entah itu project manajemennya atau kliennya. Jadi menurut aku komunikasi emang lebih penting. Itu sebenarnya bisa nyakup semua hal komunikasi ini. Mungkin seperti itu dari aku. Alifa mau ngomong duluan atau gimana? Boleh dulu aja. Oke. Kalau menurut aku sama kayak Kang Sobari dan Teh Putri, lebih penting komunikasi daripada time management. Sebenarnya sama-sama penting, karena kalau misalnya time management tuh butuhnya ketika kita bekerja sendiri dan tidak ada yang membawahi kita sebagai project manager gitu kan. Kalau misalnya komunikasi yang kayak aku setuju apa yang dibilang sama Sobari tadi, kayak apapun itu kita punya alasan atau kita punya sesuatu yang terhambat, dengan komunikasi yang bagus kita bakal
misalnya kita punya sesuatu nih yang kayak seperti bilang tadi telat atau apa, pasti kita kalau misalnya cara ngomong kita bagus, sopan, komunikasinya lancar, pasti dari atasannya itu bakal kayak gini ya. Kalau misalnya time management kayak butuh juga, cuma itu balik kayak di semua pekerjaan itu pasti bakal ada, bukan harus cuma di computer science doang kan time management mah, di semua juga harus punya time management. Kalau komunikasi mood butuh kayak si Sobari bilang awal tadi, ketika kita ingin mempresentasikan project pada klien atau yang lain, itu komunikasi yang dibutuhkan. Oke. Soalnya aku nambahin dikit, sama sih aku juga setuju kalau komunikasi duluan. Soalnya kan walaupun orang itu punya time management, pasti kan ada aja gitu kayak halangan, ada apa misalnya kayak hal-hal yang tidak terduga. Nah itu pastinya di saat itu komunikasi yang lebih dibutuhkan, soalnya mungkin ada orang yang nunggu kita di pekerjaan itu kayak nunggu lama. Kalau nggak komunikasi yang baik, mungkin orang itu bakal jadi kayak marah atau gimana gitu. Jadi komunikasi lebih Oke, ini yang sekarang lebih cepet ya gitu. Ternyata komunikasi semuanya setuju ya, lebih penting daripada time management, karena di sini ternyata komunikasi ini bisa menutupi time management kita yang buruk gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke bahasan berikutnya, bahasan terakhir sepertinya ya. Itu sekarang kita bandingkan problem solving versus programming gitu. Mana yang lebih penting buat seorang computer engineer. Oke, mangga kalau ada yang mau berpendapat duluan. Boleh Icut kali ya. Kalau misalnya menurut Icut ya, antara problem solving dan programming, sebenarnya ini pilihan yang sulit jujur, karena dua-duanya sangat dibutuhkan. Kalau menurut Icut sendiri ya, kalau misalnya dari basic itu sebenarnya benar programming, tapi basic dari programming itu adalah problem solving. Jadi menurut Icut problem solving lebih dibutuhkan. Ketika gini loh, misalnya kita nih dapat proyekan nih, kita harus tahu problem solvingnya dulu, baru deh kita ngoding lalalanya gitu. Aku mau nambahin deh. Aku juga setuju sama yang Icut sampein. Kenapa? Karena kadang misalkan aku nih jago bahasa pemrograman Python, C++, JavaScript dan lain-lain, tapi problem solving aku jelek. Misalkan aku dapat sebuah case dari klien, sedangkan problem solving aku jelek, yang mana nantinya itu bakal berimbas ke nggak kepakainya skill programming kita. Kalau dari aku sih lebih condong ke problem solving, mungkin seperti itu. Oke, dari Alif atau Putri mungkin. Aku dulu deh. Sama sih aku juga mikirnya gitu, karena ya programming dasarnya juga ya problem solving, walaupun kayak nggak cuma so, kalau walaupun bukan kayak software engineer itu kan kayak harus tahu gitu masalahnya apa, terus penyelesaiannya kayak gimana, baru dia bikin program. Kalau desain juga sama gitu, walaupun ya misalnya desainnya kayak gini, dia juga harus mikir gimana sih biar dia mengubahnya jadi program gitu. Jadi pasti problem solving dulu yang harus ada, baru dia bisa mengubah ke programnya gitu. Kalau dia nggak bisa problem solving, bakal susah di programmingnya, walaupun dia tahu cara programmingnya kayak gini-gini, cuma kalau problem solvingnya dia nggak tahu, ya jadi stuck di situ aja. Oke, terakhir mungkin dari Putri mau ngasih pendapat juga. Ya, kalau dari aku sendiri setuju banget sama pendapat-pendapat dari Icut, Robi sama Alifa. Palingan mau nambah dikit. Kalau menurut aku tuh programming itu salah satu cara kita menyelesaikan masalah gitu. Salah satu cara kita melakukan problem solving. Dan tujuan kita programming kan juga untuk menyelesaikan masalah gitu ya, untuk membuat
program yang bisa membantu kita atau memecahkan suatu masalah gitu. Udah, kalau dari aku segitu. Oke, jadi di sini bisa disimpulin ya bahwa problem solving ini basic dari programming. Jadi ya otomatis problem solving lebih penting daripada programming. Oke, kalau gitu kita udah nemu berarti ya, udah nemu urutan skill-skill apa aja gitu yang penting untuk seorang computer engineer. Jadi urutan pertama nih dimenangin sama problem solving, terus yang kedua nih programming, yang ketiga komunikasi, yang keempat itu yang terakhir time management. Di sini bukan berarti semuanya, bukan berarti ada yang penting nggak penting, semuanya penting, sama-sama penting. Tapi di sini kita diskusi, kita berdebat buat nentuin mana yang skill yang lebih penting gitu. Kalau gitu karena udah selesai juga, sudah rampung juga, berarti kita ada di penghujung acara. Ya. Terima kasih gitu buat Teh Alifa, Teh Icut, Kang Robi dan Teh Putri yang sudah berdiskusi, asik-asik banget, pendapat-pendapatnya keren-keren banget gitu ya. Ini debat dan diskusi yang paling seru emang abad ini, parah. Kalau gitu kita akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.